Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4 dari kelas A2 untuk mempresentasikan mengenai perencanaan desain mata kuliah desain arsitektur 4, yaitu Puskesmas. Saya Ideo Ayu Srigita Nyaswari, NPM 063, akan memulai presentasi. Next. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai bab 1, yaitu di latar belakang. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan garda terdepan dari pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat karena wilayah kerjanya yang tersebar di pedesaan, perkotaan, maupun wilayah-wilayah terpencil. Nah, adapun salah satu wilayah yang telah ditangani atau yang telah memiliki puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat ini adalah Kecamatan Denpasar Selatan yang terletak di Provinsi Bali. Adapun Kecamatan Denpasar Selatan ini telah memiliki 4 buah unit puskesmas yang tersebar di wilayah atau kelurahan yang berbeda, yaitu Puskesmas 1, 2, 3, dan 4. Nah, namun dengan banyaknya jumlah dari puskesmas tersebut, jumlah persebarannya tidak mengurangi kemungkinan untuk isu yang berkembang di masyarakat, yaitu kurangnya mutu pelayanan kesehatan dari puskesmas tersebut, sehingga masyarakat masih cenderung memilih rumah sakit daripada puskesmas tersebut. Sehingga dari sini dibutuhkanlah perancangan puskesmas dan perencanaan puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan konsep dan berpedoman dengan persyaratan dan regulasi setempat yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan, dan juga memperhatikan kenyamanan dan kondisi kesehatan masyarakat tersebut. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perencanaan ini adalah yang pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan di Indonesia yang telah menangani pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi, dengan dirancangnya puskesmas ini diharapkan agar menambah wawasan dan juga menjadi pedoman untuk perencanaan dan perancangan puskesmas khususnya di Kecamatan daerah Denpasar Selatan yang sesuai dengan regulasi setempat. Next. Adapun manfaatnya yaitu selain itu untuk mengatasi permasalahan atau isu yang mengenai kenyamanan dan pelayanan pada puskesmas tersebut, serta menjadi pedoman dan pengembangan perencanaan puskesmas khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Kini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya Putu Widya Surya Pramana, NPM 06742. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian bab 2 itu kajian pustaka puskesmas. Next. Yang pertama itu adalah fungsi yang dirancang pengertian puskesmas. Sini puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya puskesmas. Yang kedua adalah fungsi puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014, puskesmas secara umum, puskesmas merupakan tempat yang bergerak di bidang kesehatan yang dimana memiliki fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu kesehatan masyarakat UKM tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama. Sini, upaya kesehatan masyarakat atau UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana,
pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua ada upaya kesehatan masyarakat UKM adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemilihan kesehatan perseorangan tingkat pertama yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan dan penyembuhan penyakit, yaitu rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari one day care, home care. Next, yang selanjutnya itu ada kategori puskesmas. Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggara. Sedangkan pengelompokan wilayah kerjanya terdiri dari tiga, yaitu pertama, puskesmas kawasan perkotaan merupakan puskesmas wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 karakteristik kawasan perkotaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktivitas lebih dari 50%. Penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Dan selanjutnya memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop atau hotel. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik dan atau dapat akses jalan raya transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagai mana dimaksud dengan poin 2. Selanjutnya ada puskesmas kawasan pedesaan. Di sini, puskesmas kawasan pedesaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris. Yang kedua ada memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel. Yang selanjutnya, rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% dan terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada poin 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Saya Putri Pritandi Paramisiwi 6075. Fungsi yang dirancang. Yang ketiga, puskesmas kawasan terpencil dan sangat kawasan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir. Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu. Jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam. Dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca, dan kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Yang ketiga, selain itu puskesmas juga dikategorikan menjadi 2 jenis menurut Permenkes RI nomor 75 tahun 2014, yaitu yang pertama ada puskesmas non-rawat inap, adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap kecuali pertolongan persalinan normal. Yang kedua ada puskesmas rawat inap, yang merupakan puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain bangunan puskesmas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, setiap puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas tenaga kesehatan yang didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Next. Standar dan regulasi setempat. Standar puskesmas berdasarkan peraturan PAS yang membahas mengenai prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang, dan persyaratan puskesmas, di mana pada bab 3 menjelaskan mengenai persyaratan puskesmas yang terdiri dari yang pertama persyaratan lokasi. Lokasi pendirian sebuah puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Di antaranya ada geografis, aksesibilitas untuk jalur transportasi, untuk tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan kondisi lainnya. Yang kedua, ada persyaratan peralatan. Peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, standar mutu keamanan, keselamatan,
Yang kedua, memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Yang ketiga, ada persyaratan bangunan. Bangunan puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi yang pertama ada persyaratan administrasi dengan bangunan lain, dan yang ketiga menyediakan fungsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Niputu Meli Kusumaningsih, NIM 080 akan melanjutkan presentasi. Standar puskesmas selanjutnya yang keempat adalah persyaratan sumber daya manusia. Sumber daya manusia puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk, dan persebarannya. Adapun jenis tenaga kesehatan sedikit terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tenaga non-kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Selanjutnya yang kelima, persyaratan prasarana. Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik, sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian kebisingan, sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari satu lantai, dan kendaraan puskesmas keliling serta kendaraan ambulans. Next. Yang keenam, standar ruang dalam puskesmas. Untuk standar ruangan yang tersedia dalam puskesmas dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama puskesmas non-rawat inap yang meliputi ruang kantor, ruang pelayanan, dan ruang pendukung. Adapun ruang kantor terdiri dari ruangan administrasi, ruangan kepala puskesmas, dan ruangan rapat multifungsi. Dan untuk ruang pelayanan terdiri atas ruang pendaftaran dan rekam medik, ruang tunggu, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan, ruang KIA, KB dan imunisasi, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang ASI, ruang promosi kesehatan dan konsultasi, ruang farmasi, ruang persalinan, ruang pasca persalinan, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruangan penyelenggaraan makanan, kamar mandi untuk pasien, kamar mandi atau WC untuk persalinan, dan kamar mandi atau WC untuk petugas dan gudang umum. Sedangkan untuk ruang pendukungnya terdiri dari rumah dinas tenaga kesehatan dan berjumlah minimal 2 unit serta tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 serta garasi untuk ambulans dan puskesmas keliling. Yang kedua ada puskesmas rawat inap di mana standar ruangannya yang tersedia sama seperti standar ruangan yang tersedia pada puskesmas non-rawat inap, hanya saja terdapat penambahan ruang pada jenis ruangan pelayanan berupa ruang gawat darurat terpisah dengan ruang tindakan, ruang kesehatan anak dan imunisasi, ruang kesehatan ibu dan KB, ruang rawat inap, terpisah antara ruang rawat inap untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta penambahan kamar disabilitas. Dan terdapat ruang cuci linen atau ruang jaga petugas, dan ruang penyelenggaraan makanan yang memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan dan penyajian makanan. Selanjutnya, regulasi setempat. Pada Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 12 tahun 2014 tentang peraturan zonasi Kecamatan Denpasar Selatan, di mana pada pasal 26 membahas mengenai ketentuan zona perumahan kepadatan sedang yang di mana puskesmas termasuk salah satu dari fungsi yang diatur pada zona tersebut. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
koefisien dasar bangunan maksimal 60%, koefisien lantai bangunan maksimal 180%, koefisien dasar hijau sekurang-kurangnya 20%. Dan yang kedua, ketentuan tata masa bangunan meliputi luas persil minimal 150 meter persegi, ketinggian bangunan maksimal 15 meter, jarak bebas antar bangunan dengan tembok perkarangan samping dan belakang minimal 1 meter, dan tinggi pagar depan maksimal 1,8 meter, dan penerapan gaya arsitektur modern harus dikombinasikan dengan konsep arsitektur tradisional Bali. Dan yang ketiga, ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi lebar ruang milik jalan minimal 6 meter, menyediakan area parkir yang cukup untuk menampung seluruh sivitas, tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran, serta tersedia akses untuk lalu lintas mobil meter ruang terbuka minimal ada 1 pohon rindang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nimade Prita Aining Tias, NIM 090. Perbedaan puskesmas dengan fasilitas kesehatan lainnya, klinik dan praktik dokter bersama. Untuk puskesmas, seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2.1, yang ada di Permenkes RI nomor 75 tahun 2014. Jadi puskesmas ini merupakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sedangkan klinik merupakan fasilitas kesehatan masyarakat kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik dengan memiliki jenis tenaga kerja, perawat, atau bidan yang dipimpin oleh seorang tenaga medis. Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi 2, yaitu klinik pratama, di mana klinik menyediakan pelayanan medis yang dasar, kemudian klinik utama menyediakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medis dasar dengan sifat pelayanan yang diselenggarakan bisa berupa rawat jalan, one day care, rawat inap, atau home care. Sedangkan untuk standar bangunan klinik terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2014. Untuk praktek dokter bersama, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2016, praktek dokter bersama itu merupakan praktek swasta yang dilakukan oleh dokter, baik umum maupun spesialis, di mana dokter memiliki jam praktik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bab 2, yaitu studi preseden. Kajian terhadap preseden 1, di mana preseden 1 kami menggunakan Puskesmas 4 dan Pasar Selatan yang beralamat di Jalan Pulau Moyo nomor 16A dan Pasar Bali. Yaitu Puskesmas 4 dan Pasar Selatan ini merupakan puskesmas yang meliputi wilayah kerja yang terdiri dari 14 kelurahan Bendungan Mandiri untuk hidup sehat dengan moto melayani dengan kasih. Puskesmas ini merupakan jenis puskesmas rawat inap yang dibangun pada tahun 2008 dengan luas puskesmas yaitu 1.160 meter persegi dan luas bangunan 500 meter persegi, di mana jarak terjauh permukiman ke puskesmas yaitu 4 km dengan waktu tempuh terlama yaitu 15 menit. Di bagian kanan slide terdapat fasad dari Puskesmas 4 dan Pasar Selatan, dan di pojok kanan bawah terdapat peta wilayah Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Selanjutnya, saya Dewa Yusugita Anyaswari, NPM 063, akan mempresentasikan mengenai kajian preseden yang pertama, yaitu setting bangunan terhadap lingkungan sekitar, di mana Puskesmas 4 dan Pasar Selatan ini berlokasi di Jalan Pulau Moyo nomor 63A, Kelurahan Pedungan dan Pasar Selatan, dengan batas-batas wilayah kerja, yaitu di sebelah utara, Desa Kauh Purikauh, sebelah selatan Rawa-Rawa atau Laut Benoa, sebelah timur ada Kelurahan Sesetan, dan sebelah barat ada Desa Pemogan. Dapat dilihat pada slide, di sini ada tampak atas dari maps Puskesmas 4 dan Pasar Selatan yang kami kodekan dengan warna merah ini. Puskesmas 4 dan Pasar Selatan terletak pada daerah yang cukup strategis berkaitan dengan tujuan dari fungsi bangunan ini, yaitu sebagai pelayanan kesehatan masyarakat,
sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Next. Selanjutnya ada masih di setting bangunan terhadap lingkungan sekitar, yaitu batas-batas dari bangunan Puskesmas 4 dan Pasar Selatan ini, yang kami kodekan dengan pewarnaan berupa yang pertama warna kuning merupakan bangunan tetangga dengan fungsi usaha-usaha penduduk. Di sini dapat diketahui bahwa daerah ini merupakan daerah yang padat aktivitas dari penduduk, sehingga lokasi dapat dinilai atau diasumsikan cukup strategis. Kemudian yang berwarna merah merupakan bangunan tetangga yang berbatasan dengan permukiman penduduk, yang dibatasi juga dengan akses-akses berupa gang-gang kecil atau jalan-jalan kecil di daerah barat dan berhadapan langsung dengan Jalan Polomoyo. Kemudian yang berwarna hijau merupakan area persawahan, yang berwarna biru di bagian utara merupakan bangunan tetangga, yaitu Sekolah Dasar Negeri 7 Pedungan. Kemudian yang terakhir adalah yang berwarna ungu, di sini merupakan akses utama menuju ke bangunan Puskesmas 4 dan Pasar Selatan, yaitu Jalan Polomoyo sebagai akses dua arah yang dapat dilalui. Next. Selanjutnya di sini dapat dilihat pada slide merupakan peta wilayah Puskesmas 4 dan Pasar Selatan yang berada di sini. Selanjutnya terdapat juga bangunan-bangunan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Puskesmas, serta jalan-jalan yang dapat dicapai untuk menuju ke Puskesmas 4 dan Pasar Selatan ini. Next. Ini yang merah adalah Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Next. Selanjutnya, setting kedua yaitu setting bangunan terhadap tapak yang dinilai dari dua asumsi, yaitu yang pertama kecenderungan arah bangunan. Bangunan menghadap ke arah utara dengan orientasi utara-selatan, di mana pada arah utara merupakan letak fasad dari bangunan puskesmas ini yang berkaitan dengan akses utama menuju ke area puskesmas, yaitu Jalan Polomoyo yang berhadapan langsung dengan parkir di area timur. Kemudian yang kedua ada konteks persepsi penggunaan ruang dari tapak. Berdasarkan orientasi bangunan, dapat dipersepsikan atau diasumsikan bahwa ruang-ruang yang ada pada di arah utara merupakan ruang-ruang penerimaan atau servis beserta juga dengan parkir, kemudian dilanjutkan dengan ruang-ruang utama yang berada pada daerah selatan, timur, dan juga barat. Dapat dilihat pada slide di sini adalah susunan ruang dari Puskesmas 4 dan Pasar Selatan ini. Kemudian yang selanjutnya ada pencapaian bangunan pada tapak, yaitu dibagi menjadi dua. Pencapaian dari akses utama yaitu Jalan Polomoyo merupakan jenis pencapaian langsung karena langsung mencapai ke daerah site atau parkiran berupa pagar di mana baik pasien maupun tenaga medis akan membawa kendaraannya dari jalan langsung ke dalam area parkir melalui pencapaian ini. Kemudian yang selanjutnya ada pencapaian bangunan yang berupa jenis pencapaian tersamar, di mana untuk mengakses pintu utama yang berada pada Puskesmas dan Pasar Selatan ini harus melalui ke area timur terlebih dahulu karena berkaitan dengan parkirnya. Bisa dilihat pada slide, di sini adalah pencapaian bangunan utamanya. Next, yang nomor 1 dan 2 ini adalah pencapaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Todita Surya Pramana, PM 067 akan melanjutkan presentasi. Di sini yang selanjutnya itu adalah fungsi ruang dan luasan. Dapat dilihat pada gambar di sini pada denah lantai 1 ruang. Pada denah lantai 1 puskesmas terdapat sekitar 25 ruangan dengan total pada lantai 1 itu memiliki 8 toilet, yang dimana ruangan tersebut berupa satu ruang jumantik, yang dimana ruang jumantik itu adalah sebuah ruangan khusus untuk meneliti jentik nyamuk penular DBD. Dan selanjutnya ada gudang sebagai alat penyimpanan barang. Yang selanjutnya ada ruang sterilisasi untuk alat steril, untuk ruang khusus steril. Yang keempat ada ruang rekam medis, yang dimana ruang rekam medis ini berupa ruangan tempat alat berkomunikasi antara dokter dan tenaga medis. Baik, selanjutnya next. Nah, yang kedua ini untuk denah lantai 2-nya dapat dilihat di sini ada sekitar 15 ruangan, yang dimana terdiri dari 13 ruangan dan 2 toilet. Untuk ruangannya itu berupa satu gudang obat, merupakan tempat penyimpanan obat-obatan. Yang selanjutnya adalah ruang data, yang dimana ruang data itu merupakan tempat penyimpanan data. Yang selanjutnya ada gudang logistik, adalah tempat penyimpanan logistik. Yang ke-8 ada ruang khusus ruangan pertemuan, yang dimana ruang ini
khusus berfungsi sebagai tempat pertemuan staf puskesmas seperti rapat atau pertemuan lainnya. Yang ke-9 ada ruang tunggu, di mana ruang tempat pasien tunggu antrian. Next, nah di sini ada fungsi ruang lainnya yang biasanya itu adalah ruang gawat darurat, yang dimana ruang ini bertujuan sebagai ruang penanganan cepat atau darurat. Yang 11 itu adalah ruang bersalin, di mana ruang ini berfungsi sebagai ruang tempat ibu melahirkan. 12 ada ruang perawat, memiliki fungsi sebagai ruang khusus perawat atau ruang istirahat perawat. Yang ke-13 ada inkubator, di mana ruang ini adalah ruang khusus bayi yang baru dilahirkan. Yang ke-14 adalah ruang rawat inap umum, dan di mana ruang ini diperuntukkan untuk pasien rawat inap, dan ruang rawat yang lainnya adalah ruang rawat inap bersalin, dan ruangan ini diperuntukkan atau dikhususkan untuk pasien ibu hamil yang melakukan proses persalinan. Dan adalah fungsi dan luasan ruang secara umum. Secara umum, fungsi-fungsi ruangan telah tersedia merupakan fungsi-fungsi ruang yang sivitas gedung puskesmas tersebut, di mana hal ini juga berkaitan dengan ward site. Adapun luas masing-masing ruang disesuaikan dengan aktivitas yang diwadahi dalam ruangan tersebut. Ke deskripsi objek, di sini masih saya itu yang pertama itu pada gambar pojok kiri atas, gambar nomor 1 itu merupakan sirkulasi ruangan. Yang kedua itu adalah gambar nomor 2 itu adalah roket penerimaan. Dan selanjutnya nomor 3 di bawah itu adalah pintu masuk dan juga parkir. Yang selanjutnya di sini dapat dilihat untuk halaman parkir. Jadi halaman terbuka dan publik pada bangunan ini atau pada puskesmas dan 1 Denpasar Selatan ini terletak pada arah utara bangunan, yang dimana tempat ini berupa halaman dan parkir puskesmas. Di sini pada gambar sudah ditandai sebagai warna biru dan titik-titik warna merah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Saya Prita Yuni, 075, akan membahas kajian 6, 7, dan 8. Yang ke-6, keberadaan ruang penerima. Ruang penerima pada puskesmas 4 Denpasar Selatan terletak pada bagian depan, tepatnya pada bagian resepsionis puskesmas, di mana pengunjung atau pasien puskesmas yang hendak berobat atau berkonsultasi harus melapor ke resepsionis terlebih dahulu. Yang ke-7, gaya fasad bangunan. Gaya fasad bangunan puskesmas 4 Denpasar Selatan ini menggunakan konsep Bali modern, di mana suasananya dapat menimbulkan kesan tenang dan hangat. Selain itu, dengan nuansa putih pada bangunan puskesmas menimbulkan kesan bersih. Next. Untuk gambar yang bagian kiri atas itu merupakan keberadaan ruang penerima, yaitu resepsionis. Kemudian lanjut ke kajian 8, pola sirkulasi ruangan dalam bangunan. Ada beberapa unsur sirkulasi, yaitu pencapaian bangunan, pintu masuk bangunan, konfigurasi jalur, hubungan jalur dan ruang. Yang kelima, bentuk ruang sirkulasi. Yang pertama, pencapaian bangunan, pencapaian langsung dan tersamar. Yang kedua, pintu masuk bangunan, pintu masuk yang menjorok keluar. Pintu masuk yang menjorok keluar akan memberi kesan ruang peralihan. Pada bangunan ini terlihat pada bagian pintu utama bangunan yang dilengkapi dengan teras yang berkanopi. Dapat dilihat pada gambar bagian kiri yang diberikan lingkaran warna merah. Next, masih di kajian 8, yang bagian 3 yaitu konfigurasi jalur. Konfigurasi jalurnya adalah linear, dilihat dari urutan konfigurasi atau sirkulasi manusia terhadap ruang-ruangannya. Ada jalur utama linear yang memberi akses ke ruang-ruang. Dilihat pada jalur sirkulasi dari pintu masuk utama menuju ke ruang-ruang di sekitarnya. Untuk bagian kelima, bentuk ruang sirkulasi, termasuk pada bentuk ruang sirkulasi tertutup pada kedua sisi, atau yang biasa disebut open boot site, yang terbentuk dari ruang-ruang karena fungsi yang masing-masing ruangan yang membutuhkan privasi cukup tinggi sebagai pelayanan kesehatan. Baik, saya Niputu Meli Kusumaningsih, NPM 080 akan melanjutkan presentasi kajian presiden 1 yang selanjutnya adalah komposisi fasad bangunan.
Pada bagian fasad bangunan Puskesmas 4 Kecamatan Denpasar Selatan ini terdapat 2 buah pintu lipat sebagai pintu masuk atau entrance ke dalam bangunan dan terpasang beberapa jendela dengan kusen finishing cat putih serta menggunakan kaca bening. Pada bagian dinding menggunakan finishing cat putih, abu, dan warna bata. Untuk bagian plafon bangunan ini menggunakan material lumber sharing serta pada bagian atap menggunakan penutup atap berupa genteng tanah liat dengan bentuk atap limasan, di mana pada bagian setiap sudutnya termurda. Next. Selanjutnya ada desain jalur sirkulasi vertikal. Bangunan Puskesmas 4 ini merupakan bangunan berlantai 2, sehingga terdapat jalur sirkulasi vertikal berupa anak tangga untuk menghubungkan sivitas dari lantai 1 menuju lantai 2, begitupun sebaliknya. Letak tangga ini berseberangan dengan pintu masuk bangunan Puskesmas 4 ini. Jenis tangga yang digunakan adalah jenis tangga beton, serta terdapat rem pada bagian entrance pintu masuk yang digunakan sebagai akses bagi penyandang disabilitas. Bisa dilihat pada slide untuk yang berwarna biru tersebut merupakan letak dari anak tangga dan berwarna pink tersebut letak dari rem. Saya Nimade Prita Aining Tias, NIM 90, akan melanjutkan presentasi. Kajian selanjutnya yaitu model perancangan, di mana Puskesmas 4 Denpasar memaksimalkan fungsi bangunan yang itu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan proses perancangan yaitu input, rapat data dan teori, proses perancangan, pemecahan permasalahan, dan terakhir yaitu output atau hasil perancangan. Jenis metode perancangan yang digunakan yaitu glass box atau transparan, karena di dalam perancangannya dilakukan analisis sebelum pemecahan masalah dan memiliki tujuan, kriteria, variabel yang ditentukan dengan matang. Selanjutnya yaitu kajian terhadap presiden 2, di mana kami menggunakan Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang beralamat di Jalan Gurita nomor 8 Sesetan Denpasar Selatan. Deskripsi objek, di mana Puskesmas 1 Denpasar ini melayani masyarakat Kecamatan Denpasar, khususnya untuk wilayah Desa Sidakarya, Sesetan, dan Panjar. Lokasi Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini terletak di Jalan Gurita nomor 8 Sesetan dengan operasional pertama sebagai puskesmas yaitu pada tahun 1981 dan luas tanah puskesmas yaitu 1.600 meter persegi dengan luas bangunan 1.000 meter persegi dan luas wilayah kerja 13,67 km persegi atau 10,7% wilayah kota Denpasar. Sebelah kanan merupakan terdapat gambar dari fasad bangunan Puskesmas 1 serta gambar yang diambil dari Google Map. Beberapa dokumentasi yang kami dapatkan dari internet yaitu terdapat gambar lobi, gambar entrance gate, parkir, ruang tunggu, sirkulasi, pintu masuk, dan ruang kesehatan ibu. Baik, selanjutnya saya Gita Ajnaswari, NPM 063, akan melanjutkan mengenai setting bangunan terhadap lingkungan sekitar, di mana Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini berlokasi di Jalan Gurita nomor 8 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas wilayah kerja Puskesmas, yaitu di sebelah utara yaitu Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, di timur Kelurahan Renon, selatan Selat Badung, serta di barat Kelurahan Pedungan. Adapun bisa dilihat pada slide di sini merupakan gambar dari tampak atas Google Maps dari Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini, yang berwarna merah. Adapun Puskesmas 1 Denpasar Selatan terletak pada daerah yang cukup strategis berkaitan dengan tujuan dari fungsi bangunan ini, yaitu sebagai pelayanan kesehatan berupa puskesmas, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Next. Selanjutnya, kami melakukan pengkodaan berupa pewarnaan yang berbeda untuk batas-batas terhadap Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini, yaitu yang pertama yang berwarna hijau di sini merupakan bangunan tetangga berupa usaha-usaha penduduk yang dapat diketahui bahwa daerah ini merupakan daerah yang cukup padat dipenuhi oleh aktivitas penduduk, sehingga lokasi dapat dinilai atau diasumsikan cukup strategis. Selanjutnya, yang berwarna merah di sini merupakan bangunan tetangga
yang berbatasan dengan permukiman penduduk yang juga dibatasi dengan akses berupa Jalan Gurita 2. Adapun yang berwarna kuning di bagian selatan merupakan bangunan tetangga berupa UPT di Sdikpora Denpasar Selatan dan juga gereja. Kemudian yang berwarna biru di daerah timur ini merupakan bangunan tetangga yaitu UPTD Dikpora. Kemudian yang berwarna ungu di sini merupakan akses utama untuk mencapai Puskesmas 1 Denpasar Selatan, yaitu Jalan Gurita sebagai akses dua arah yang dapat dilalui menuju ke puskesmas ini. Next. Selanjutnya ada kajian kedua yaitu setting bangunan terhadap tapak yang ada dua yaitu kecenderungan arah bangunan serta konteks persepsi penggunaan ruang dari tapak. Yang pertama, kecenderungan arah bangunan menghadap ke arah utara dengan orientasi utara-selatan, di mana pada arah selatan di sini merupakan letak fasad dari bangunan ini. Adapun hal ini berkaitan dengan akses utama yaitu Jalan Gurita yang terletak pada daerah selatan. Kemudian yang kedua ada konteks persepsi penggunaan ruang dari tapak yang berkaitan di mana persepsi ruang-ruang ini ada di daerah selatan merupakan ruang-ruang yang servis dan juga area parkir, dilanjutkan dengan ke arah utara dan juga barat dan timur merupakan ruang-ruang utama dan juga penunjang. Next. Selanjutnya ada kajian ketiga yaitu pencapaian bangunan pada tapak. Yang pertama ada pencapaian dari akses utama yang dimaksud adalah Jalan Gurita di sini. Pencapaian dari Jalan Gurita merupakan jenis pencapaian langsung di mana tenaga medis maupun pasien atau masyarakat dapat membawa kendaraannya menuju ke area parkir dari selatan ini secara langsung. Kemudian yang kedua ada pencapaian bangunan yang berupa jenis pencapaian langsung, di mana untuk mengakses pintu utama dari bangunan ini langsung dari pintu yang terdapat pada fasad bangunan. Next, dapat dilihat pada slide penomoran 1 dan 2 sesuai dengan penomoran ini, di mana nomor 1 merupakan akses utama, kemudian yang kedua merupakan pencapaian bangunan. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Prita Yuni 075 akan melanjutkan kajian 4, 5, dan 6. Untuk bagian 4, keberadaan ruang penerima. Ruang penerima pada Puskesmas 1 Denpasar Selatan terletak pada bagian depan, tepatnya pada bagian resepsionis atau lobi Puskesmas, di mana pengunjung atau pasien Puskesmas yang hendak berobat atau berkonsultasi harus melapor ke resepsionis terlebih dahulu. Untuk resepsionis dapat dilihat gambar bagian kiri, pojok kiri, kemudian bagian 5, pola sirkulasi ruangan dalam bangunan. Pola sirkulasi pada Puskesmas 1 Denpasar ini mewadahi aktivitas-aktivitasnya, di mana pola sirkulasi dimulai dari entrance, ruang penerimaan, kemudian menuju ke ruang-ruang lain yang ada di dalam. Kemudian gaya fasad bangunan Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini menggunakan konsep modern sederhana, di mana suasananya dapat menimbulkan kesan hangat dan tenang pada bangunan. Selain itu juga bernuansa putih, sehingga menimbulkan kesan bersih dan luas pada bangunan Puskesmas ini. Baik, saya Niputu Meli Kusumaningsih, NIM 080 akan melanjutkan bangunan dan jalur sirkulasi vertikal pada preseden 2. Yang pertama ada komposisi fasad bangunan, di mana pada bagian fasad bangunan Puskesmas 1 Kecamatan Denpasar Selatan ini terpasang 2 buah pintu lipat sebagai pintu masuk atau entrance ke dalam bangunan, dan terpasang beberapa jendela dengan kusen finishing cat putih serta menggunakan cat kaca bening. Pada bagian dinding menggunakan finishing cat putih. Untuk bagian plafon bangunan ini menggunakan plafon gipsum dan terdapat beberapa pilar besar pada bagian depan dengan menggunakan finishing bata expose. Serta pada bagian atap menggunakan penutup atap berupa genteng tanah liat dengan bentuk atap limasan, di mana pada setiap sudutnya terpasang ikut celedu dan pada bagian atasnya terpasang burda. Selanjutnya jalur sirkulasi vertikal. Bangunan Puskesmas ini merupakan bangunan berlantai 2 sehingga terdapat jalur sirkulasi vertikal berupa anak tangga untuk menghubungkan sivitas dari lantai 1 menuju lantai 2, begitupun sebaliknya. Jenis tangga yang digunakan adalah tangga beton, serta terdapat rem pada bagian entrance atau pintu masuk yang digunakan sebagai akses bagi penyandang disabilitas. Bisa dilihat pada gambar sisi kiri pada slide untuk gambar tangga dan gambar remnya.
Saya NIM Made Prita Iming Tias, NIM 92 akan melanjutkan presentasi. Maksimalkan fungsi bangunan yang memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan proses perencanaan, input, proses perencanaan, output atau hasil rancangan. Dengan jenis metode yang digunakan yaitu glass box atau transparan, karena memiliki tujuan, kriteria, dan variabel yang ditentukan dengan matang. Itu Asia Medik Singapura yang terletak di Shaw House 350 Orchard Road, Singapura. Saya Ido Ayuskita Anyaswari, NPM 063, akan menjelaskan mengenai Presiden 3, yaitu Asia Medik Singapura. Asia Medik merupakan pelayanan kesehatan yang berada di Singapura yang menangani pencegahan penyakit, deteksi penyakit dini, penceritaan medis, dan estetika, di mana seluruh pelayanan kesehatan ini dipraktekkan oleh tenaga medis yang profesional. Adapun Asia Medik Singapura ini memiliki berbagai pelayanan medis seperti yang terlihat pada slide. Tahun berdiri dari Asia Medik Singapura ini yaitu 1974 dengan alamat Shaw House 350 Orchard Road, Singapura, dengan koordinat pada slide serta website dari Asia Medik ini bisa dilihat pada slide. Adapun pada slide ini telah terdapat gambar dari Asia Medik Singapura, yaitu fasadnya. Kemudian di sini merupakan tampak atas dari maps letak dari Asia Medik Singapura ini. Kemudian di sini merupakan salah satu dari interior ruangan yang terdapat pada Asia Medik Singapura. Next. Selanjutnya ada layanan dan fasilitas yang terdapat pada Asia Medik. Pada Asia Medik Singapura ini terdapat berbagai pelayanan kesehatan, baik berupa secara umum, kemudian ada bisa dilihat pada slide, seperti medical check-up, tes pencitraan, klinik estetika, klinik perjalanan, kesehatan olahraga, pengobatan keluarga CI, kemudian ada pelayanan kesehatan lainnya, serta pelayanan kesehatan tes pencitraan, bisa dilihat pada slide. Kemudian ada layanan fasilitas pendukung untuk pasien internasional. Selanjutnya, ada beberapa akomodasi yang berkaitan yang dekat dengan Asia Medik, yaitu Royal Plaza on Scott Singapura, Yotel Singapura, Hilton Singapura, serta Orchard Rendezvous Hotel Singapura yang memiliki akses yang dekat dengan Asia Medik ini, karena dapat ditempuh dengan rata-rata perjalanan kaki, yaitu selama 3 menit sampai 6 menit. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, saya Aditya Surya Pramana, NPM 067. Di sini itu adalah konsep. Konsep yang diterapkan pada Asia Medik adalah konsep multi navigator Asia Medik, di mana konsep ini memberikan pendekatan strategis dan personal untuk manajemen risiko kesehatan preventif melalui modifikasi gaya hidup, melalui intervensi perawatan kesehatan, melalui program pemeriksaan kesehatan yang disesuaikan dan solusi manajemen kesehatan yang dipersonalisasi. Yang selanjutnya adalah setting bangunan terhadap dampak. Jadi kecenderungan bangunan menghadap ke arah selatan dengan orientasi utara selatan, di mana pada arah utara merupakan letak fasad dari bangunan layanan rumah sakit ini, layanan kesehatan ini. Dalam hal ini, arah bangunan pada tampak berkaitan dengan akses utama menuju ke arah layanan kesehatan Asia Medik, yaitu Orchard Road dan Scott Road. Yang selanjutnya ada ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik pada Asia Medik ini merupakan rooftop garden yang berada di atas lahan parkir Asia Medik. Jadi kurang lebih ruang terbuka publiknya itu ada terletak pada gambar yang diberi tanda warna merah. Next, selanjutnya ada pencapaian bangunan pada tampak. Di sini pencapaian akses utama menuju bangunan Asia Medik Singapura yaitu akses melalui Orchard Road yang berada di arah selatan bangunan menggunakan jenis pencapaian langsung diakses oleh kendaraan mobil yang menuju area parkir di basement. Untuk
Orchard Road yang dimaksud itu ditandai dengan warna ungu pada gambar paling atas. Kedua itu pencapaian menuju bangunan Asia Medik Singapura yang dapat diakses pejalan kaki dapat melalui jalur pejalan kaki yang berada pada bagian selatan bangunan. Nah, di sini pada gambar yang kedua itu terlihat akses dari pejalan kakinya. Untuk selanjutnya keberadaan ruang penerima. Di sini ruang penerima pada Asia Medik terletak pada bagian depan atau ruang atau area resepsionis yang merupakan ruang utama setelah memasuki pintu utama bangunan. Di sini gambar dari resepsionis itu dilihat dari nomor 3. Pasien sebelumnya melakukan perawatan terlebih dahulu, melapor atau melakukan pendaftaran pada bagian resepsionis. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Prita Yuni Paramisiwi, NIM 075 akan melanjutkan bagian C. Next, kelebihan dan kekurangan dari puskesmas. Berdasarkan hasil survei terhadap ketiga presiden puskesmas pada Kecamatan Denpasar Selatan yang didapat melalui proses wawancara dan survei melalui internet, maka dapat dianalisa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing presiden sebagai berikut. Yang pertama, Puskesmas 4 Denpasar Selatan hanya terdapat ruang rawat inap umum, di mana pada peraturan disebutkan pemisahan ruang rawat inap anak-anak, wanita, dan pria, serta sarana kamar mandi atau WC yang tidak diketahui apakah dilengkapi dengan sarana disabilitas atau tidak. Kemudian selanjutnya, pada Puskesmas 1 Denpasar Selatan, kurangnya info mengenai jenis dan susunan ruang, denah, dan atau layout untuk menganalisa sirkulasi pada bangunan. Kemudian berada pada lokasi akses yang lebih sulit dijangkau. Kemudian yang terakhir pada Asia Medik Singapura, kami di sini kekurangan informasi mengenai jenis susunan ruang, denah, atau layout untuk menganalisa sirkulasi dan pencapaian. Next. Untuk kelebihan Puskesmas 4 Denpasar Selatan itu meliputi dekat dengan permukiman warga di sekitar Jalan Pulau Moyo, kemudian mudah diakses. Jalan utamanya yaitu Jalan Pulau Moyo berupa 2 arah yang dapat diakses oleh mobil. Kemudian telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ada di daerah. Untuk Puskesmas 1 Denpasar Selatan, kurangnya info mengenai jenis dan susunan ruang denah dan atau layout untuk menganalisa sirkulasi pada bangunan. Berada di permukiman warga sehingga memiliki akses yang dekat. Untuk Asia Medik Singapura memiliki interior yang lebih tertata dan memiliki kesan fasilitas kesehatan yang lebih bersih. Selanjutnya kami kekurangan info mengenai jenis dan susunan ruang denah dan atau layout untuk menganalisa sirkulasi pada bangunan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Niputu Meli Kusumaningsih NIM 080 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari segi setting bangunan terhadap lingkungan sekitar. Untuk presiden 1 terletak di lokasi yang strategis sehingga dapat dengan mudah dilihat dari survei Google Earth kurang memadai dalam hal sehingga semisal jadi kebakaran bongkar tidak. Kesimpulan presiden terletak di daerah yang cukup strategis berkaitan dengan tujuan dari fungsi bangunan ini, yaitu sebagai pelayanan kesehatan berupa puskesmas sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh pasien atau masyarakat. Akan tetapi, sirkulasi jalur evakuasi juga tidak diterapkan seperti yang dipaparkan di presiden 1. Dan kesimpulan yang ketiga pada presiden 3, di mana terletak di lokasi yang strategis sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi layanan kesehatan ini dilihat dari survei Google Earth kurang memadai dalam hal sirkulasi jalur evakuasi. Ini dikarenakan Asia Medik merupakan blok tower di mana bergabung langsung dengan show house atau pusat perbelanjaan. Next. Selanjutnya kesimpulan dari ruang-ruang yang dihasilkan. Untuk presiden 1, ruang-ruang yang dihasilkan dapat dilihat pada slide.
Dan mohon maaf untuk ruang-ruang yang dihasilkan karena minimnya data yang kami peroleh melalui survei internet yang kami lakukan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nimade Prita Ening Tias, NIM 90 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, ruang-ruang yang tidak dihasilkan pada presiden 1, yaitu ruang TAT, ruang rawat inap anak, ruang administrasi atau penerimaan. Sedangkan pada presiden 2 dan presiden 3 belum diketahui karena minimnya informasi yang kami dapatkan. Pada susunan penataan dan konfigurasi ruang, pada presiden 1 menggunakan ruang-ruang yang digabungkan menjadi satu, sehingga luasan site itu dimaksimalkan untuk fungsinya. Sedangkan pada presiden 2, fungsi-fungsi ruang itu tidak digabungkan, sehingga sirkulasi pengunjung, pasien, dan tenaga medis lebih leluasa. Sedangkan fungsi bangunan pada presiden 1 itu sebagai pelayanan kesehatan daerah untuk manusia yang disertai sekaligus laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien. Sedangkan pada presiden 2 sebagai tempat pelayanan kesehatan daerah untuk manusia yang disertai dengan beberapa klinik khusus sekaligus laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien. Aspek pembeda bentuk dan gaya fasad. Presiden 1, bentuk dan gaya fasadnya terlihat seperti gedung bertingkat dengan aksen Bali karena menggunakan cat berwarna merah bata dan juga ukiran Bali dengan batu paras putih. Pada presiden 2, bangunan terlihat lebih dari satu masri. Presiden 3 merupakan blok tower, di mana bangunan ini tergolong ke dalam bangunan high-rise building dan bangunan bergabung dengan pusat perbelanjaan. Selanjutnya yaitu bab 3, konsep dasar dan tema puskesmas. Diawali dengan perumusan konsep dasar, terdapat isu, di mana puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat Indonesia. Puskesmas merupakan garda terdepan yang dituju masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Persebarannya yang lebih banyak daripada rumah sakit, baik itu di perkotaan, desa, maupun wilayah terpencil, dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan memadai untuk mengantisipasi pertolongan pertama maupun pelayanan kesehatan ringan lainnya. Namun berkaitan dengan hal itu, sebuah puskesmas hendaknya dapat menunjang pelayanan kesehatan yang lebih memperhatikan konsep secara arsitektural yang dapat membantu optimalisasi mutu dan penyembuhan. Dengan tujuannya yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat, menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian pada alokasi existing, puskesmas yang dirancang akan berlokasi di Denpasar Selatan, mencakup 4 desa dan 6 kelurahan. Waktu puskesmas di Denpasar dirancang dengan mengikuti pedoman teknik bangunan puskesmas. Pengembangan konsep pelayanan pada puskesmas dikaitkan dengan persyaratan bangunan, persyaratan prasarana atau utilitas bangunan puskesmas, sehingga puskesmas yang dibangun sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dengan tipologi bangunan yang berada di wilayah Denpasar Selatan, yaitu bangunan yang bertahan pada iklim tropis selama 2 musim. Berikut merupakan gambaran dari perumusan konsep dasar, di mana menghasilkan yaitu merencanakan puskesmas yang menerapkan konsep healing environment untuk membantu proses pemulihan pasien, di mana healing environment ini memiliki arti lingkungan yang dirancang untuk penyembuhan. Jadi mengaitkan ketiga unsur yaitu indera, alam, dan psikologis sebagai pembentuk desain ruang dan lingkungan pada puskesmas. Berikut merupakan penjabaran implementasi konsep dasar, di mana yang dimaksud pada indera yaitu
mengakomodasi kenyamanan visual melalui pengaturan pencahayaan pada ruangan puskesmas, yaitu ruangan rawat inap. Mengatur pencahayaan lewat lampu atau mengutamakan pencahayaan alami dan pengawalan alami. Dapat dibuat dengan kriteria daylight atau indoor air, seperti gambar pada slide. Kemudian pada aspek psikologisnya, dengan membentuk bangunan yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis pasien, seperti kenyamanan fisik yang dapat diperoleh dari pengaturan sirkulasi pada bangunan. Pada aspek alam, mengintegrasi unsur alam ke dalam desain, seperti menambahkan healing garden, contemplative garden, atau therapeutic garden pada area site atau dalam bangunan dapat diimplementasikan konsep tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya untuk perumusan tema rancangan. Yang pertama, tujuan perancangan bangunan puskesmas diharapkan dapat mewadahi fungsi bangunan dengan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan tema arsitektur modern sehingga terjadi keseimbangan antara konsep dasar, lingkungan, dan fungsi bangunan. Untuk lokasi existing, seperti penjabaran sebelumnya mengenai lokasi existing berada pada wilayah Denpasar Selatan, yang merupakan wilayah yang beriklim tropis. Denpasar Selatan mencakup 4 desa dan 6 kelurahan. Dapat dilihat dari gambar peta yang terdapat pada slide. Kemudian untuk tipologinya, bangunan yang berada pada wilayah Denpasar Selatan yaitu bangunan yang bertahan pada iklim tropis dengan 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Untuk tren arsitekturnya, lokasi yang merupakan kawasan kota Denpasar Selatan dan dibangun pada daerah penduduk sesuai dengan standar dan regulasi setempat bangunan, akan menggunakan tema arsitektur neo-vernakular. Next. Masih di perumusan tema, dari perencanaan dan perencanaan puskesmas di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat 4 poin, yaitu tujuan, lokasi existing, tipologi, dan tren arsitektur, dan menghasilkan perencanaan puskesmas yang menerapkan konsep healing environment untuk membantu proses pemulihan pasien. Berdasarkan perumusan tema perancangan, dapat disimpulkan tema yang digunakan yaitu tema neo-vernakular. Penjabaran tema perancangan yaitu tema neo-vernakular yang diangkat dengan perancangan puskesmas ini dapat mendukung konsep healing environment yang telah dirumuskan sebelumnya, serta sesuai dengan lokasi site yaitu dibangun pada kawasan kota Denpasar Selatan. Dalam bangunan puskesmas, tema ini akan memberi kesan nyaman, hangat, dan menuangkan nuansa alam pada bangunan. Jadi perumusan tema yang akan digunakan itu adalah neo-vernakular. Next. Perumusan tema rancangan yaitu menggunakan material yang memiliki warna bersih, tahan kelembapan untuk mencegah perkembangan bakteri, menggunakan konsep warna putih, dapat merefleksikan cahaya secara maksimum, hijau memberikan ketenangan dan merelaksasi, coklat memiliki karakter nyaman dan hangat, biru meditasi menurunkan tekanan darah. Untuk eksterior menggunakan bentuk bangunan yang simpel, menarik, dan tampilannya segar, memberikan kesan yang nyaman untuk memasuki bangunan puskesmas, sehingga pasien tidak merasa takut ataupun jenuh. Untuk implementasi rancangannya itu arsitektur neo-vernakular. Untuk di interior puskesmas menggunakan pencahayaan alami dan buatan, menggunakan furniture yang modern dengan teknologi tinggi pada fasilitas medis dengan dikemas material alam sehingga memberi kesan neo-vernakular. Area ruang atau tunggu lobi didesain dengan tempat duduk yang nyaman dan leluasa untuk antri. Ruang rawat inap menggunakan warna yang hangat untuk ketenangan. Saya Gita Ajnaswari, NPM 06 akan melanjutkan pada bab 4 yaitu program ruang. Next. Jadi, program ruang di sini didapatkan melalui studi kebutuhan yaitu
studi kebutuhan fungsi, sivitas, dan lokasi, di mana fungsi yang akan dirancang yaitu sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas dengan sivitas berupa dua jenis, yaitu tenaga medis dan masyarakat sebagai pasiennya. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi di Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Next. Yang pertama, program fungsional yang menghasilkan sivitas, jumlah sivitas, aktivitas, dan kebutuhan ruang. Next. Adapun dari pemrograman yang kami lakukan, didapatkan sivitas yaitu yang pertama, kepala puskesmas, jumlahnya 1 orang dengan jenis kegiatan seperti tertera pada slide, sehingga menghasilkan kebutuhan ruang berupa area parkir, ruang kepala puskesmas, ruang rapat multifungsi, toilet staff, serta area parkir. Kemudian yang kedua ada staf tata usaha dengan jumlah asumsinya 4 dengan jenis kegiatan seperti pada slide, sehingga menghasilkan kebutuhan ruang berupa area parkir, ruang administrasi, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker staff, serta area parkir kembali. Next. Selanjutnya, ada bendahara dengan asumsi jumlahnya 1 orang dengan jenis kegiatan seperti pada slide, sehingga menghasilkan kebutuhan ruang berupa area parkir, ruang administrasi, ruang rapat multifungsi, toilet staff, serta area parkir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, maksud saya, ada staf pendaftaran dengan jumlah 4 orang, jenis kegiatannya tertera pada slide, sehingga menghasilkan kebutuhan ruang yaitu area parkir, ruang pendaftaran, ruang rapat multifungsi, toilet staff, serta ruang locker staff. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya Aditya Surya Pramana, NPM 067. Nah, selanjutnya itu untuk sivitasnya adalah staf rekamedik dengan jumlah 2 orang. Jenis kegiatan yang didapat itu bisa dilihat pada gambar dengan kebutuhan ruang adalah area parkir, ruang rekamedik, ruang rapat multifungsi, toilet staff, dan area parkir kembali. Dan selanjutnya itu ada staf tata usaha, jumlah estimasinya ada 2 orang. Jenis kegiatannya dapat dilihat di depan di slide ini. Untuk kebutuhan ruangnya berupa area parkir, ruang locker staff, ruang tata usaha, toilet staff. Next, selanjutnya itu ada dokter poli umum dengan berjumlah 2 orang. Jenis kegiatan sebagai berikut dan kebutuhan ruangnya adalah area parkir, locker dokter, ruang pemeriksaan umum, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker dokter. Yang selanjutnya ada staf apotek atau farmasi dengan jenis kegiatan sebagai berikut dan kebutuhan ruang yang didapat adalah area parkir, ruang locker staff, ruang farmasi, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker staff, area parkir kembali. Baik, untuk saya akan melanjutkan untuk program fungsional. Di sini sivitasnya itu dokter poli anak. Asumsi jumlahnya itu adalah 2, jenis kegiatannya bisa dilihat di slide. Untuk kebutuhan ruang yang dihasilkan itu adalah area parkir, ruang locker dokter, ruang kesehatan anak dan imunisasi. Yang keempat, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker dokter, dan area parkir. Next. Untuk selanjutnya itu adalah dokter poli gigi dan mulut. Asumsi jumlahnya itu adalah 2. Kemudian jenis kegiatannya dapat dilihat di slide. Untuk kebutuhan ruangnya itu ada area parkir, ruang locker dokter, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker dokter, dan area parkir. Yang ke-11 yaitu adalah dokter kandungan. Jumlah sivitasnya asumsinya adalah 2. Untuk jenis kegiatannya itu dapat dilihat di slide. Kemudian ruang yang dihasilkan yaitu area parkir, ruang locker dokter, ruang ibu dan KB, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker dokter, dan area parkir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Niputu Meli Kusumaningsih, NIM 080 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya terdapat sivitas dokter poli KIA dan KB dengan asumsi 2 orang dengan jenis kegiatan seperti pada slide dan kebutuhan ruang yang dihasilkan area parkir, ruang locker dokter, ruang poli KIA, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang locker dokter, area parkir.
Dan selanjutnya terdapat dokter gizi dengan asumsi 2 orang dengan jenis kegiatan seperti pada slide. Dan kebutuhan ruang yang dihasilkan area parkir, ruang loker dokter, ruang poligizi, ruang rapat, ruang multifungsi, ruang dan kebutuhan ruang yang dihasilkan area parkir, ruang loker dokter, ruang poligizi, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang loker dokter, dan area parkir. Selanjutnya, terdapat sivitas staf laboratorium dengan asumsi 4 orang, dengan jenis kegiatan seperti pada slide, dan menghasilkan kebutuhan ruang area parkir, ruang loker staff, ruang laboratorium, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang loker staff, dan area parkir. Dan selanjutnya terdapat staf farmasi dengan asumsi jumlah 2 orang dengan jenis kegiatan seperti pada slide, dan kebutuhan ruang yang dihasilkan area parkir, ruang loker staff, ruang farmasi, ruang rapat multifungsi, toilet staff, ruang loker staff, dan area parkir. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya NIM 90, Nimade Prita Ening Tias akan melanjutkan. Pasien dengan asumsi jumlahnya itu 14, menghasilkan kebutuhan ruang area parkir, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang pemeriksaan, toilet pasien. Lalu ada cleaning service dengan asumsi 3 orang, dengan menghasilkan kebutuhan ruang area parkir, ruang administrasi, ruang rapat multifungsi, area gedung puskesmas, toilet staff, ruang loker staff, dan area parkir dengan jenis kegiatan yang dapat dilihat pada slide. Kemudian ada satpam atau security dengan jumlah 2 menghasilkan kebutuhan ruang area parkir, ruang administrasi, pos jaga, toilet staff, ruang rapat multifungsi. Lalu ada tukang masak dengan asumsi 2 orang, menghasilkan kebutuhan ruang area parkir, ruang administrasi, ruang rapat multifungsi, ruang penyelenggara makanan, ruang loker staff, dan ada dokter THT dengan asumsi jumlahnya yaitu 2, menghasilkan kebutuhan ruang area parkir, ruang administrasi, ruang THT, ruang rapat multifungsi, toilet staff, dan ruang loker dokter dengan jenis kegiatan yang dapat dilihat pada slide. Saya Gita Agniaswari, NPM 063. Selanjutnya adalah program performansi yang menghasilkan fungsi ruang, pencahayaan, penghawaan, dan sifat ruang. Next. Yang pertama ada ruang administrasi dengan performansi pencahayaan berupa pencahayaan alami dan buatan, dengan penghawaan alami dan buatan berupa bukaan berupa jendela dengan sifat ruang privat. Kemudian yang kedua ada ruang kepala puskesmas dengan sifat ruang privat, ruang rapat multifungsi dengan sifat ruang privat, ruang pendaftaran dan rekam medik dengan sifat ruang publik, dengan performansi pencahayaan dan penghawaan bisa dilihat pada slide. Kemudian ada ruang tunggu dengan sifat ruang semi privat, kemudian ruang pemeriksaan umum dengan sifat ruang semi privat, ruang tindakan dengan sifat ruang privat, ruang KIA dengan sifat ruang privat, dengan pencahayaan dan penghawaan bisa dilihat pada slide. Baik, terima kasih atas waktu sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini nama ruang yang didapat itu adalah nama ruang pemeriksaan THT. Untuk pencahayaan dan penghawaannya adalah berupa penghawaan alami dan buatan. Untuk penghawaannya adalah penghawaan alami dan buatan, dan untuk sifat ruangnya adalah sifat ruang private. Selanjutnya ada ruang kesehatan gigi dan mulut. Untuk sifat ruangnya adalah sifat ruang private. Dan selanjutnya ada ruang dokter gizi. Untuk sifat ruangnya adalah sifat ruang private. Ada ruang ASI, sifat ruangnya adalah sifat ruang private. Dan untuk pencahayaannya berupa pencahayaan alami dan buatan. Untuk penghawaannya juga berupa penghawaan alami dan juga penghawaan buatan. Next. Selanjutnya adalah ruang persalinan, mana sifat ruangnya adalah sifat ruang private. Ada ruang laboratorium, sifat ruangnya adalah berupa sifat ruang private. Untuk ruang sterilisasi, sifat ruang yang didapat adalah private.
Untuk dapur, sifat ruang yang didapat itu adalah private, dan untuk pencahayaannya adalah berupa pencahayaan alami dan juga buatan. Untuk penghawaan juga berupa penghawaan alami dan juga penghawaan buatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Untuk nomor 17 itu adalah toilet pasien, ya, di mana ada toilet pria, toilet wanita, toilet disabilitas. Sifat ruangnya itu adalah publik, kemudian ada toilet staff, sifat ruangnya itu publik, kemudian ada toilet persalinan, sifat ruangnya private, kemudian ada gudang umum, sifat ruangnya itu adalah private, kemudian ada garasi, sifat ruang adalah publik. Next. Untuk ruang rawat inap, itu sifat ruangnya adalah private, kemudian ruang cuci atau linen, itu sifat ruangnya private, kemudian loker perawat, itu private, loker dokter, private. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Niputu Meli Kusumaningsih, NIM 080 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, terdapat ruang imunisasi dengan sifat ruang private, dan ruang janitor dengan sifat ruang private, lalu ruang MEP dengan sifat ruang private, dengan pencahayaan serta penghawaan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, terdapat ruang promosi kesehatan dan konseling dengan sifat ruang semi-private, ruang farmasi dengan sifat ruang semi-private, ruang pasca persalinan dengan sifat ruang private, dan untuk pencahayaan dan penghawaannya bisa dilihat pada slide. Dari ruang-ruang yang sebelumnya sudah dijelaskan, sehingga menghasilkan beberapa ruang dengan fungsi utama penunjang dan servis. Yang termasuk utama di sini adalah ruang administrasi, kepala puskesmas, ruang pendaftaran dan rekam medik, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan, ruang rapat multifungsi, ruang tunggu, ruang KIA, ruang pemeriksaan THT, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang ASI, ruang dokter gizi, ruang promosi kesehatan dan konseling, ruang farmasi, ruang persalinan, ruang pasca persalinan, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, toilet pasien, toilet staff, toilet persalinan, ruang rawat inap, garasi, dan ruang imunisasi. Sedangkan untuk fungsi penunjang, loker perawat dan loker dokter. Untuk fungsi servis yang termasuk adalah ruang MEP, ruang janitor, gudang umum, dapur, dan ruang linen. Selanjutnya yang ketiga, saya Gita Anyaswari, NPM 063, akan menjelaskan mengenai program arsitektural yang menghasilkan ruang yang dihasilkan, besaran ruang, serta sirkulasi. Next. Yang pertama, ruang administrasi dengan jumlah sivitas 2 orang, luas furniture yang didapatkan, dengan furniture yang dihasilkan yaitu meja, 2 kursi, 1 rak dengan luas furniture seperti pada slide. Kemudian ada ruang kepala puskesmas dengan jumlah sivitas 1 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 meja kerja, 1 kursi, 1 lemari buku, 1 sofa, 1 meja sofa dengan luas furniture-nya seperti pada slide. Kemudian yang ketiga ada ruang rapat multifungsi dengan jumlah sivitas 14 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 meja, 15 kursi, 1 meja kecil dengan luas furniture terdapat pada slide. Kemudian ada ruang pendaftaran dan rekam medik dengan jumlah sivitas 4 orang, furniture yang dihasilkan 1 meja, 2 kursi, dan 1 rak dengan luas furniture seperti pada slide. Next. Selanjutnya ada ruang tunggu dengan jumlah sivitas 20 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 20 kursi tunggu dengan luas furniture seperti pada slide. Selanjutnya ruang pemeriksaan umum dengan jumlah sivitas 4 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 meja, 1 kursi, 2 kursi, dan 1 meja periksa dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada ruang tindakan dengan jumlah sivitas 4 orang, furniture yang dihasilkan ada 3 meja periksa, 1 meja dokter, 2 kursi, 1 meja komputer, 2 meja wastafel dengan luas furniture pada slide. Kemudian selanjutnya ada ruang KIA dengan jumlah sivitas 4 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 2 bed, 4 kursi, 1 meja, 1 wastafel, dan 1 rak dengan luas furniture pada slide. Next. Selanjutnya ada ruang pemeriksaan THT dengan jumlah sivitas 4 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 bed, 4 kursi, 1 meja, 1 wastafel, dan 1 rak dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada ruang kesehatan gigi dan mulut dengan jumlah sivitas 3 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 bed, 3 kursi, 1 meja, 1 wastafel, dan 1 rak dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada ruang dokter gizi
Dengan jumlah sivitas 3 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 bed, 1 wastafel, 1 meja, 1 rak, 1 lampu, dan 3 kursi dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada ruang AC, dengan jumlah sivitas 3 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 3 kursi, 1 meja, 1 wastafel, dan juga 1 rak dengan luas furniture pada slide. Next. Selanjutnya ada ruang persalinan dengan jumlah sivitas 6 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 2 ranjang persalinan, 1 meja kerja, 3 kursi, 2 ranjang bayi, 2 wastafel, dan 2 rak dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada ruang laboratorium, jumlah sivitasnya 2 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 meja, 2 kursi, 2 rak, dan 2 wastafel, luas furniture pada slide. Kemudian ada ruang sterilisasi, dengan jumlah sivitas 2 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 meja, 2 kursi, 2 wastafel, 1 rak, dan 1 rak dengan ukuran yang berbeda. Luas furniture-nya terdapat pada slide. Kemudian ada dapur dengan jumlah sivitas 2 orang, furniture yang dihasilkan yaitu 1 meja dengan ukuran yang berbeda, 2 kursi, dan 1 freezer dengan luas furniture pada slide. Next. Selanjutnya ada toilet pasien yang terdiri dari toilet pasien pria, wanita, dan disabilitas dengan jumlah sivitas masing-masing 1 orang. Furniture yang dihasilkan yaitu masing-masing 1 wastafel dan 1 kloset dengan 3 grab rail dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada toilet staff dengan jumlah sivitas 1 orang. Furniture yang dihasilkan yaitu 1 wastafel dan 1 kloset dengan luas furniture pada slide. Kemudian ada toilet persalinan dengan furniture yang dihasilkan yaitu 1 wastafel, 1 kloset, 1 shower, dan 1 grab rail dengan luas furniture terletak pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya Aditya Surya Pramana, IPM 067. Di sini nama ruang yang didapati adalah gudang umum dengan jumlah sivitas 1 orang. Furnitur yang dihasilkan itu adalah 1 lemari dan 2 lemari. Total ada 3 lemari, yang dimana luas furniturnya adalah sebagaimana di slide. Yang selanjutnya itu adalah garasi. Garasi jumlah sivitasnya ada 2 orang. Furnitur yang dihasilkan adalah 1 mobil ambulans dan 2 mobil puskesmas keliling dengan luas furniture sebagaimana di slide. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada ruang rawat inap dan ruang rawat inap anak. Di sini jumlah sivitasnya itu adalah 8, yaitu dan furniture yang dihasilkan itu adalah 2 rak, 2 tempat tidur, 2 kursi, dan 2 sofa. Dengan luas furniture yang didapat sebagaimana di slide. Nah, selanjutnya ada ruang rawat inap dewasa dengan jumlah sivitas 16 orang. Furniture yang dihasilkan adalah 4 rak, 4 tempat tidur, 4 kursi, dengan luas furniture seperti di slide. Maksudnya rawat inap dewasa wanita dengan jumlah sivitasnya adalah 16 orang. Furniture yang dihasilkan adalah 4 rak, 4 tempat tidur, 4 kursi, dan luas furniture yang dihasilkan seperti di slide. Selanjutnya ada ruang cuci atau linen, yang dimana jumlah sivitasnya adalah 2 orang, dengan furniture yang dihasilkan adalah 1 meja, 1 kursi, 3 lemari, 2 mesin cuci, dengan luas furniture yang didapat sebagaimana di slide. Dan selanjutnya ada loker perawat, jumlah sivitas 5 orang, furniture yang dihasilkan adalah 1 loker, 1 sofa, dengan luas furniture seperti di slide. Selanjutnya adalah loker dokter dengan sivitas 5 orang, furniture yang dihasilkan adalah 2 loker, 1 meja, dan 1 sofa, dengan luas furniture seperti di slide. Next. Selanjutnya ada ruang imunisasi dengan jumlah sivitas 4 orang, furniture yang dihasilkan adalah 4 kursi, 1 meja, dan 1 bed, dengan luas furniture sebagaimana di slide. Yang selanjutnya ada ruang janitor dengan furniture yang dengan jumlah sivitas 1 orang, furniture yang dihasilkan adalah 1 meja, 1 kursi, 1 lemari, 1 rak, dengan luas furniture seperti di slide. Dan selanjutnya ada ruang MMP dengan jumlah sivitas 1 orang, furniture yang dihasilkan adalah 1 genset dan 1 rak, luas furniture-nya sebagaimana di slide. Ruang 9 adalah ruang promosi, kesehatan, dan konseling dengan jumlah sivitas 6 orang, furniture yang dihasilkan adalah 2 meja, 6 kursi, 1 rak, dengan luas furniture seperti di slide. Selanjutnya adalah ruang farmasi dengan jumlah sivitas 2 orang, furniture yang dihasilkan adalah 1 meja, 2 kursi, 3 rak,
satu meja. Luas furniturnya adalah seperti di slide. Yang selanjutnya ada ruang pasca persalinan dengan jumlah sivitas 9 orang. Furnitur yang dihasilkan adalah 3 ranjang pasien dan 3 nakas dengan luas furnitur seperti di slide. Next. Selanjutnya ada program arsitektural. Dapat dilihat pada slide. Di sini ruang administrasi. Yang gambar pertama adalah ruang administrasi. Program bidangnya seperti di slide. Program ruang seperti di slide dan luasannya adalah 7,36 meter persegi. Yang selanjutnya ada ruang kepala puskesmas, dapat dilihat di slide dengan luasan 10,2 meter persegi. Next. Selanjutnya ada ruang multifungsi, dapat dilihat di slide dengan luasannya itu 33 meter persegi. Yang selanjutnya itu ada ruang pendaftaran dan rekam medik, bisa lihat gambar di slide dengan luasan yang didapat itu 7,26 meter persegi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Prita-Yuni NIM 075 akan melanjutkan. Untuk ruang tunggu, program bidang dan program 3 dimensinya itu dapat dilihat di slide. Dengan luasan total itu 51,26 meter persegi. Kemudian ruang pemeriksaan umumnya itu 13,2 meter persegi. Untuk ruang tindakan itu dapat dilihat 42,16 meter persegi. Untuk ruang KIA FB imunisasi, ruang bidangnya dapat dilihat di slide. Untuk program ruangnya juga, luas totalnya adalah 17,48 meter persegi. Untuk ruang pemeriksaan THT, program ruang dan program bidangnya dapat dilihat di slide. Totalan luasnya itu adalah 18,72 meter persegi. Next. Untuk ruang kesehatan gigi dan mulut, program bidang 17,48 meter persegi. Next. Untuk ruang dokter gizi, program bidang dan program ruang dapat dilihat pada slide dengan luasan total 18,72 meter persegi. Kemudian untuk ruang ASI dengan totalan luas adalah 12 meter persegi. Next. Untuk ruang persalinan, program bidang dan program ruang dapat dilihat pada slide dengan totalan luas 29,1 meter persegi. Untuk ruang laboratorium, program bidang dan program ruang dapat dilihat pada slide dengan totalan luas 17,2 meter persegi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Niputu Meli Kusumaningsih, NIM 080 akan melanjutkan presentasi. Untuk ruang sterilisasi, dengan mendapat luasan 12,2 meter persegi, dan untuk dapur dengan luas 7,7 meter persegi. Untuk program bidang dan program ruang, masing-masing ruang bisa dilihat pada slide. Next. Untuk toilet pasien disabilitas dengan luas 12,8 meter persegi, toilet pasien pria dan wanita dengan luas 8,4 meter persegi. Untuk program bidang dan program ruang bisa dilihat pada slide. Untuk toilet staff dengan luas 8,4 meter persegi, dan untuk toilet persalinan dan toilet rawat inap dengan luas 7,6 meter persegi, dengan program bidang dan program ruang bisa dilihat pada slide. Untuk gudang umum dengan luas 9,7 meter persegi, dan untuk garasi ambulans dan puskesmas keliling dengan luas 57 meter persegi, dengan program bidang dan program ruang bisa dilihat pada slide. Next. Untuk ruang rawat inap anak dengan luas 35,7 meter persegi, dan untuk rawat inap dewasa baik pria maupun wanita dengan luas 62,9 meter persegi, dan untuk ruang cuci atau ruang linen dengan luas 15,8 meter persegi, dengan program bidang dan program ruang bisa dilihat pada slide. Next. Untuk loker perawat dengan luas 8,4 meter persegi, dan loker dokter dengan luas 8,4 meter persegi, dengan program bidang dan program ruang seperti pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
imunisasi dengan luas 9,94 meter persegi dan ruang janitor seluas 7,28 meter persegi dengan program bidang dan program ruang yang dapat dilihat pada slide. Kemudian, ruang MEP dengan luas 9,20 meter persegi dan ruang promosi kesehatan dan konseling dengan luas 16,2 meter persegi. Gambar dapat dilihat pada slide. Kemudian ruang farmasi dengan luas 16,5 meter persegi dan ruang pasca persalinan seluas 16,8 meter persegi dengan program bidang dan program ruang yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, berikut merupakan perhitungan luas parkir yang kami dapatkan, yaitu total luas parkirnya sebesar 520 meter persegi. Kemudian berikut merupakan perhitungan kebutuhan lahan, di mana didapat KDB sebesar 585,2 meter persegi dengan asumsi KDB 45%, sehingga mendapatkan RTH 715,2 meter persegi. Jadi kebutuhan lahan yang kami butuhkan yaitu 1.300,4 meter persegi. Luas lahan atau site yang digunakan yaitu 1.300 meter persegi. Kemudian jumlah lantai yaitu 3 lantai dengan luas lantai 2 dan lantai 3 yaitu 1.234 meter persegi. Berikut merupakan gambar diagram kedekatan ruang, di mana simbol segitiga merupakan cukup dekat, simbol lingkaran hitam merupakan dekat, simbol X merupakan jauh, simbol lingkaran hitam dan persegi merupakan bersebelahan, T artinya tinggi, S artinya sedang, R rendah, K alami dan buatan, B buatan, A alami. Kedekatan ruang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Gita Ajnaswari, NPM 063 akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu program TAPA. Next. Yang pertama yaitu mengenai pemilihan site. Alternatif site 1 yang berada di Jalan Pulau Moyo nomor 63A, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan. Next. Pada alternatif site 1 terletak di Provinsi Bali, tepatnya di Kecamatan Denpasar Selatan, yang merupakan sebuah kecamatan di Kota Denpasar, Bali dengan luas wilayah 49,99 km persegi, yang terdiri dari lahan pertanian dan juga bukan pertanian. Kemudian, adapun lokasi site-nya terletak di Jalan Pulau Moyo nomor 63A, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, yang merupakan di mana terletak di Jalan Pulau Moyo yang merupakan jalan dengan letak yang mudah dicapai, di mana di sekitar jalan terdapat bangunan-bangunan dengan fungsi pertokoan, rumah penduduk atau permukiman penduduk, sekolah, dan dekat dengan area persawahan. Adapun waktu yang dapat ditempuh dari permukiman adalah 15 menit, dengan jarak terjauh dari permukiman adalah 4 km. Next. Selanjutnya adalah bentuk dan ukuran site, di mana site ini berbentuk persegi panjang atau memanjang ke arah timur dan barat, namun dengan posisi yang sedikit miring. Luas site-nya adalah 1.160 meter persegi, di mana selanjutnya ada keterangan jalan yang kami kodekan dengan menggunakan warna. Yang pertama, warna hijau merupakan akses permukiman masyarakat sekitar berupa gang, yaitu Gang Horti 2 dengan perkerasan paving dan Gang Bineka dengan perkerasan paving. Kemudian yang warna merah adalah akses utama menuju site, yaitu Jalan Pulau Moyo, yaitu merupakan jalan perkerasan aspal dengan lebar jalan dan akses 2 arah yang dapat dilewati oleh 2 mobil. Jalan yang berwarna kuning merupakan Jalan Pulau Roti dengan perkerasan aspal dengan lebar kurang lebih 5 meter. Next. Selanjutnya adalah batas-batas site. Di sini batas-batas site yang terdiri dari yang pertama yang kode A merupakan batas site di utara, yaitu SD Negeri 7 Pedungan. Kemudian yang kode B merupakan di daerah selatan, yaitu pertokoan dan permukiman masyarakat. Kemudian yang C di daerah timur, di mana site bersebelahan langsung dengan Jalan Pulau Moyo, yang di seberangnya terdapat pertokoan. Kemudian di daerah barat merupakan permukiman masyarakat. Next. Selanjutnya adalah kebisingan pada site. Kebisingan pada site dikodekan dengan warna kuning dan juga orange, di mana kebisingan sedang yang dikodekan dengan warna kuning berasal dari permukiman, pertokoan, serta sekolah. Kemudian ada kebisingan tinggi yang dikodekan dengan warna orange,
berasal dari Jalan Pulau Moyo yang di seberangnya terdapat pula permukiman dan juga pertokoan masyarakat. Adapun pengkodean wilayah kebisingan dengan menggunakan warna hijau merupakan kebisingan yang berasal dari permukiman dan pertokoan. Kemudian yang berwarna kuning merupakan kebisingan dari gedung sekolah yang terdapat pada utara site. Kemudian warna merah merupakan kebisingan yang berasal dari jalur transportasi setempat, yaitu Jalan Pulau Moyo. Adapun kebisingan pada site ini, walaupun site cenderung mendapat kebisingan dari bangunan di sekitarnya, namun dapat dipertimbangkan karena lokasi dari site ini cenderung mudah dijangkau. Selain itu, fungsi bangunan sebagai pelayanan kesehatan tidak memerlukan tingkat privasi yang sangat tinggi. Next. Selanjutnya ada vegetasi pada site. Pertimbangan pelakuan vegetasi pada site dikodekan dengan huruf A dan B, di mana yang huruf A merupakan pohon palem putri dan juga mangga yang terdapat pada area site, tepatnya di pagar depan timur site, di mana pohon palem berfungsi sebagai peneduh dan juga sebagai tanaman hias. Selain itu, pada area parkir terdapat pohon mangga sebagai pohon peneduh. Adapun yang kode B merupakan pohon gadak tiang dan juga kamoja yang terdapat pada area pagar atau timur site sebagai peneduh dan juga sebagai pohon hias. Adapun perlakuan vegetasi pada site ini dipertimbangkan untuk membiarkan atau menetapkan vegetasi yang telah ada atau menggantinya dengan jenis-jenis vegetasi lain dengan mengusahakan tujuan yang sama. Next. Selanjutnya ada ketersediaan utilitas, yaitu kelistrikan, yang kami kodekan dengan peletakannya yaitu A, B, dan C, di mana sesuai gambar yaitu A merupakan tiang listrik, yang berarti adanya ketersediaan listrik menuju ke site. Kemudian ada B, yaitu tiang telepon, yang menyediakan jaringan telepon pada site. Kemudian C, tiang provider jaringan internet, yang menyediakan akses jaringan internet di dalam gedung. Ada keberadaan tiang listrik, tiang kabel telepon, dan provider jaringan internet ini berarti adanya ketersediaan listrik, jaringan telepon, dan juga jaringan internet ke dalam site. Next. Selanjutnya ada ketersediaan utilitas, yaitu drainase, di mana pada wilayah sekitar timur site atau di depan site terdapat got atau gorong-gorong atau drainase yang diperlukan untuk menyalurkan air hujan dari dalam site. Next. Selanjutnya ada akses transportasi berkaitan yang kami kodekan dengan huruf A, di mana akses transportasi yang berkaitan dengan fungsi bangunan sebagai puskesmas didasarkan pada pertimbangan akses untuk mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran agar dapat mengakses site tersebut. Pada site ini, akses transportasi utama adalah Jalan Pulau Moyo yang memiliki lebar jalan 5 meter yang bisa dilalui oleh mobil ambulans, namun kurang memadai untuk mobil pemadam kebakaran karena mobil pemadam kebakaran akan susah untuk mengakses jalan ini. Next. Baik, saya Niputumeli Kusumaningsih, NIM 080 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah pemilihan site alternatif site 2 yang terletak di Jalan Gurita 4, Kelurahan Sestetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Next. Site ini berlokasi di Bali, tepatnya di Denpasar Selatan, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang terdiri dari 4 kecamatan. Lokasi site ini terletak di Denpasar Selatan, tepatnya di Jalan Gurita 4, Sesetan, Denpasar Selatan. Site ini terletak di Provinsi Bali, tepatnya di Kota Denpasar, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang terdiri dari 4 kecamatan. Lokasi ini terletak di Denpasar Selatan, tepatnya di Jalan Gurita 4, Sesetan, Denpasar Selatan, yang merupakan jalan dengan letak yang mudah dicapai, di mana di sekitar jalan terdapat bangunan-bangunan dengan fungsi rumah penduduk atau pemukiman penduduk, sekolah, dan dekat kantor kelurahan Sesetan. Next. Selanjutnya terdapat bentuk dan ukuran site. Site berbentuk persegi panjang atau memanjang ke arah utara selatan dengan ukuran pada bagian utara 30 meter persegi, ukuran pada selatan 30 meter, sisi timur 43 meter, sisi barat 43 meter, dengan luas site 1.300 meter persegi. Dan selanjutnya terdapat keterangan jalan di mana diwarnai dengan warna biru dan warna orange. Yang warna biru merupakan akses utama masyarakat sekitar berupa Jalan Gurita 4 dengan lebar jalan 7 meter dengan
akses dua arah dapat dilalui dua mobil bersamaan dan dengan perkerasan aspal. Dan yang berwarna oranye merupakan akses permukiman alternatif masyarakat sekitar berupa jalan piranha dengan lebar jalan 6 meter dengan akses dua arah dapat dilalui dua mobil bersamaan dengan perkerasan paving block. Next. Selanjutnya terdapat batas-batas site. Yang pertama itu yang poin A merupakan sisi barat yang berbatasan langsung dengan Politeknik Kesehatan Kartini 1 Denpasar, dan poin B merupakan sisi utara yang berbatasan langsung dengan rumah permukiman masyarakat sekitar, dan poin C merupakan sisi timur site yang berbatasan dengan SMP Negeri 6 Denpasar, dan poin D sisi selatan site yang berbatasan langsung dengan pertokoan dan permukiman masyarakat sekitar. Next. Selanjutnya terdapat posisi landmark terhadap site. Untuk yang berwarna hijau kotak terdapat bintang merupakan lokasi site alternatif 2, dan pada poin A merupakan SMP Negeri 6 Denpasar, untuk poin B merupakan kantor Kecamatan Denpasar Selatan, dan poin C merupakan kantor Kelurahan Sesetan, poin D merupakan Lapangan Arga Coka Pego, dan poin E merupakan Musola Al-Jihad Palapa, dan poin F merupakan Pasar Adi Kusuma. Next. Selanjutnya terdapat kebisingan pada site. Untuk yang berwarna kuning merupakan kebisingan sedang yang berasal dari permukiman pertokoan serta sekolah, sedangkan yang berwarna oranye merupakan kebisingan tinggi yang berasal dari Jalan Gurita 4 pada seberang timur site dan Jalan Piranha pada seberang selatan site. Selain itu terdapat pula permukiman dan pertokoan masyarakat. Untuk yang berwarna biru, yang di blok berwarna biru merupakan kebisingan permukiman dan pertokoan, sedangkan yang berwarna oranye merupakan kebisingan gedung sekolah dan Politeknik Kesehatan Kartini 1, sedangkan yang berwarna merah merupakan kebisingan dari jalur transportasi setempat. Kebisingan pada site ini, walaupun site cenderung mendapat kebisingan dari bangunan pada batas-batas site, namun alternatif site masih dapat dipertimbangkan karena lokasi yang cenderung mudah dijangkau. Selain itu, fungsi bangunan sebagai pelayanan kesehatan puskesmas tidak memerlukan tingkat privasi yang tinggi. Selanjutnya, vegetasi pada site bisa dilihat pada slide. Untuk yang berwarna pink merupakan pohon pisang, dan untuk yang berwarna kuning merupakan semak belukar yang terdapat pada site. Dan untuk lingkaran berwarna merah merupakan pohon mangga, dan lingkaran yang berwarna biru tua merupakan pohon ketapang. Sedangkan pada lingkaran yang berwarna biru muda merupakan pohon geladak tiang. Dari vegetasi-vegetasi yang terdapat pada site ini, vegetasi yang memungkinkan untuk dipertahankan adalah pohon ketapang yang terletak pada bagian timur site yang bertujuan sebagai pohon peneduh bagian depan bangunan pada site. Perlakuan vegetasi pada site ini dipertimbangkan untuk membiarkan atau menetapkan vegetasi yang telah ada atau hanya mengganti usahakan dengan tujuan yang sama. Next. Selanjutnya keterangan utilitas yang tersedia pada site. Untuk yang berwarna biru muda merupakan saluran drainase yang terletak pada sekitar site, dan yang berwarna merah merupakan jalan lingkungan yang sekitar site. Untuk lingkaran yang berwarna biru tua merupakan tiang kabel telepon, dan untuk lingkaran yang berwarna kuning merupakan tiang listrik yang terdapat pada sekitar site. Keberadaan tiang listrik dan tiang kabel telepon berarti adanya ketersediaan listrik ke dalam bangunan. Selain itu, jaringan komunikasi di site memungkinkan. Serta pada wilayah sekitar timur site sudah tersedia drainase yang diperlukan untuk menyalurkan air hujan dari dalam site. Selanjutnya, akses transportasi berkaitan. Untuk yang berwarna merah merupakan Jalan Gurita 4.
akses fungsi bangunan sebagai puskesmas, di mana hal ini didasarkan pada pertimbangan akses untuk mobil ambulans atau mobil pemadam kebakaran agar dapat mengakses dengan mudah. Pada saat ini, akses transportasi utama adalah Jalan Gurita 4 yang berwarna merah dengan lebar jalan 7 meter, di mana dapat dilalui oleh mobil ambulans dan memadai untuk dilewati mobil pemadam kebakaran. Next. NIM 90 akan melanjutkan pada tahap pembuatan site, di mana pembuatan ini mencakup site pertama dan site kedua. Site pertama pada Jalan Pulau Moyo nomor 63A, Kelurahan Pedungan, yaitu Puskesmas 4, dan Jalan Gurita nomor 4, Sesetan Pasar Selatan. Aspek pembuatan tertinggi pada pembuatan ini yaitu pada aspek aksesibilitas site dan ketersediaan utilitas. Jadi dari pembuatan yaitu memiliki poin 28. Gambar site dan bentuk site terdapat pada kanan slide, di mana luas site-nya yaitu 1.160 meter persegi. Kemudian aspek pembuatan yang kedua memiliki jumlah 30 poin dengan gambar site dan bentuk site itu terdapat pada kanan slide dengan luasan site yaitu 1.300 meter persegi. Pertimbangan dan aspek pembuatan beserta poin masing-masing aspek dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu analisa site terpilih berupa alternatif site 2 yang terletak di Jalan Gurita 4, Sesetan, dan Pasar Selatan. Next. Analisa yang pertama yaitu analisa orientasi site, yang dasar pertimbangannya yaitu klimatologi, analisa terhadap arah angin, analisa terhadap arah lintas matahari, dan juga terhadap view. Yang pertama, analisa terhadap arah lintas matahari didapatkan dari 3 waktu, yaitu jam 6 WITA, jam 12 WITA, dan juga jam 18 WITA, di mana arah lintas matahari pada site yaitu adalah arah timur ke barat. Adapun pada site ini bergerak diasumsikan dari jalan sisi bagian timur ke bagian barat site dengan persentase akurasi penyinaran matahari rata-rata di Bali tahun 2019 adalah 60%, seperti yang terlihat pada slide. Kemudian berkaitan dengan fenomena gerak semu matahari ini, pada bulan September ke Maret, matahari bergerak ke arah selatan sehingga mengalami hawa cuaca panas, termasuk di Pasar Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah lintas pada matahari terhadap site dapat berpengaruh terhadap asumsi orientasi site, di mana asumsi ini menghadap ke arah timur, yaitu ke Jalan Gurita 4 dengan orientasi utara-selatan. Selain itu, dari arah lintas matahari ke timur, asumsi pemilihan ini berkaitan dengan akses menuju ke site. Next. Selanjutnya adalah analisa terhadap arah angin. Seperti terlihat pada slide, di sini merupakan data yang didapatkan dari BMKG berupa arah angin berasal dari tenggara dan selatan ke utara dan barat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa asumsi orientasi site berdasarkan input dan proses data dapat diasumsikan bahwa orientasi bangunan menghadap ke arah timur dengan orientasi utara-selatan untuk memaksimalkan penghawaan alami. Next. Selanjutnya adalah analisa view, di mana pada site ini hanya terdapat view negatif, baik itu di bagian utara, timur, selatan, maupun baratnya, karena berbatasan dengan bangunan-bangunan yang akan saya jelaskan dengan pengkodean berupa A, B, C, dan D. Yang pertama, yang A yaitu timur di SMP 6 Denpasar, Jalan Gurita 4, kemudian B di selatan ada Jalan Piranha, Pedungan, dan juga pertokoan, kemudian yang C yaitu arah barat, yang bersebelahan langsung dengan Politeknik Kesehatan Kartini Kampus 1, kemudian yang D bersebelahan langsung di utara yaitu permukiman warga, sehingga disimpulkan bahwa asumsi orientasi site yaitu utara selatan menghadap ke timur. Hal ini berkaitan pula dengan batas site terhadap akses atau jalan perkerasan aspal yaitu Jalan Gurita 4 di timur. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Putu Meli Kusumaningsih, NIM 080.
Selanjutnya, analisa akustik site, di mana bertujuan untuk menentukan tanaman atau vegetasi yang akan digunakan agar sesuai dengan fungsi sebagai peredam kebisingan sekitar lokasi site terhadap site itu sendiri. Dengan dasar pertimbangan yang pertama, analisa kebisingan terhadap batas-batas sekitar site. Yang kedua, analisa kebalang melewati jalan sekitar site. Yang pertama, analisa kebisingan batas-batas sekitar site. Untuk yang berwarna kuning merupakan kebisingan sedang yang berasal dari permukiman, pertokoan, serta sekolah. Dan yang berwarna oranye merupakan kebisingan tinggi yang berasal dari Jalan Gurita 4 pada sisi timur dan Jalan Piranha pada sisi selatan site. Dan untuk yang berwarna biru merupakan kebisingan yang bersumber dari permukiman dan pertokoan, dan yang berwarna oranye merupakan kebisingan yang bersumber dari gedung sekolah dan Politeknik Kesehatan Kartini 1, dan yang berwarna merah merupakan kebisingan yang bersumber dari jalur transportasi setempat. Bisa dilihat pada slide yang untuk gambar yang berwarna putih merupakan keterangan tingkat kebisingan dari masing-masing jenis batas-batas site. Berdasarkan tabel di samping, bangunan yang menghasilkan kebisingan tertinggi adalah bangunan yang memiliki fungsi perdagangan, yang dimana pada sekitar site ini yang dimaksud adalah bangunan pertokoan, yaitu dengan 70 desibel, lalu disusul dengan area permukiman dan sekolah dengan 55 desibel. Dari hasil tersebut menghasilkan bahwa site memerlukan tanaman rindang yang berfungsi untuk meredam kebisingan dari sekitar site. Next. Selanjutnya, analisa kebisingan kendaraan yang biasa lalu lalang di sekitar site. Site ini terletak di tengah kawasan permukiman yang padat penduduk, terdapat fasilitas sekolah serta area pertokoan sehingga banyak terdapat kendaraan yang lalu lalang melewati jalan sekitar site. Dan kendaraan yang dimaksud berupa sepeda motor, mobil pribadi, mobil pemasok barang, dagangan, pick-up, dan sejenisnya. Dengan lebar jalan yang dimiliki 7 meter untuk Jalan Gurita 4 dan 6 meter untuk Jalan Piranha yang memungkinkan mobil ambulans dan pemadam kebakaran untuk lewat sewaktu-waktu bila terdapat panggilan sekitar site. Bisa dilihat pada slide, untuk yang berwarna merah itu merupakan jalan lingkungan pada site-nya, dan di bawahnya terdapat tabel kebisingan untuk kendaraan bermotor dan kebisingan untuk kendaraan yang lainnya. Berdasarkan hal itu, diperlukannya pohon perindang untuk meredam kebisingan tersebut. Adapun ciri-ciri pohon yang dapat meredam kebisingan dengan baik adalah memiliki daun yang lebat, tahan terhadap musim kemarau, cukup tinggi 4-15 meter, tidak memiliki akar yang cukup besar agar aman terhadap bangunan. Dari hal itu dapat disimpulkan, berdasarkan analisa tersebut, asumsi vegetasi peredam yang akan digunakan adalah pohon ketapang serta bambu Jepang, di mana bambu Jepang memiliki tingkat meredam kebisingan sebesar 14%, yang dimana akan ditanam sepanjang sisi timur dan selatan site. Next. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Ibu Aditya Surya Pramana, IPR 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa hardscape. Yang pertama itu dasar pertimbangan, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dan asumsi mengenai hardscape yang akan digunakan, dihilangkan, dipertahankan, dan ditambahkan pada site. Dasar pertimbangannya itu adalah berupa ketersediaan hardscape, adanya landmark, dan tambahan additif. Selanjutnya untuk hardscape-nya itu di sini untuk jenis hardscape, landmark yang rencananya akan dipasang itu adalah berupa logo dari puskesmas sendiri,
Yang kedua itu untuk tambahan lightingnya. Di sini untuk lighting di sekitar site itu berupa lampu taman. Untuk lightingnya itu adalah menggunakan lampu taman seperti pada gambar, di mana pemilihan lampu taman seperti ini bertujuan sebagai pemanis. Untuk perkerasan pada site, untuk bagian halamannya itu berupa batu sikat, dan untuk perkerasan pada bagian parkirnya itu adalah site ini terdapat tembok yang mengelilingi tembok pembatas yang mengelilingi site, yang dimana rencananya tembok ini akan digantikan atau dirombak dengan material yang baru. Next, yang selanjutnya untuk soft skill pada area puskesmas terdapat rumput liar dan juga semak-semak liar yang menutupi area set. Rencananya rumput liar dan semak-semak liar itu akan dihilangkan. Dan untuk bagian vegetasi yang akan ditambahkan ke dalam area berupa vegetasi jenis tanaman peredam suara, ada jenis tanaman perindang, dan juga ada jenis tanaman hias outdoor. Untuk perletakan vegetasi tambahan rencana akan diletakkan di sekeliling halaman atau area parkir. Sedangkan untuk bagian luar site berupa pohon ketapang rencananya akan dipertahankan sebagai tanaman peneduh dan juga sebagai tanaman peredam suara. Menambahkan pohon peredam atau perindang dan pohon untuk kesehatan pada site ini akan dibangun puskesmas, menghilangkan tanaman rambat atau liar yang berada pada existing site, mempertahankan pohon ketapang pencan dan pucuk merah yang berada pada existing site. Kesimpulannya itu adalah, selanjutnya untuk analisa subscribe-nya itu jenis vegetasi pada area puskesmas. Di sini tanaman peredam suaranya itu adalah berupa bambu Jepang, rumput Swiss, dan jati emas. Selanjutnya itu ada tanaman perindang, yang dimana tanaman perindang itu berupa pucuk merah, kiara payung, dan pohon mahoni. Sedangkan tanaman hias outdoor berupa kembang sepatu, pohon kamboja, dan pohon cemara. Berikut ini adalah merupakan jenis vegetasi yang akan ditambahkan pada area puskesmas, yang dimana peletakan vegetasi ini di sekeliling puskesmas, yaitu di halaman puskesmas dan juga area parkir. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nimade Prita Ining Tias, NIM 90 akan melanjutkan presentasi. Di sini terdapat bagian analisa utilitas site. Dengan tujuan mendapatkan gambaran asumsi mengenai utilitas yang terdapat pada existing site, serta pertimbangan untuk menambahkan atau mengurangi fasilitas yang ada. Dengan dasar pertimbangan karakteristik site, analisa terhadap arah angin, analisa terhadap curah hujan, dan analisa terhadap view. Yang pertama itu merupakan analisa drainase pada tapak. Dapat dilihat jalan yaitu saliran drainase yang menunjukkan bahwa bulan basah atau curah hujan tertinggi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Karakteristik site di sini yaitu karakteristik site yang datar. Jadi aliran drainase cenderung mengalir ke arah selatan, yaitu menuju daerah yang lebih rendah. Terdapat pada timur site. Kemudian sumber air bersih itu berasal dari PDAM yang dimana sudah mengalir ke area penduduk dan sekolah. Pada bagian kiri terdapat gambar yang melambangkan bahwa di mana arus air tersebut mengalir, yaitu bermuara pada benua. Jadi dapat tarik kesimpulan bahwa drainase pada existing site berpengaruh kepada asumsi utilitas pada bangunan, di mana site memiliki potensi yang baik untuk membangun puskesmas dari analisis drainasenya, namun air PDAM dirasa kurang cukup sebagai pemasok utama karena daerah sekitar yang cukup padat, sehingga disarankan untuk membuat sumur bor, ground tank, dan tangki air di atas bangunan sebagai sumber air bersih. Kemudian untuk analisa listrik pada tapak, berikut merupakan terdapat gambar existing site yang dilambangkan dengan warna biru itu merupakan jalan, biru muda merupakan saluran drainase. Jadi utilitas listrik
terletak pada bagian timur dan selatan site. Site ini memiliki potensi yang baik untuk dibangun puskesmas karena lingkungan telah dialiri listrik dan internet. Jadi sudah terdapat tiang listrik pada bagian timur site, kemudian lampu jalan pada bagian timur site, terdapat satu gardu pada selatan site, dan gardu 2 terdapat pada utara site. Kemudian sudah terdapat tiang provider internet pada bagian selatan site. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran listrik yang sudah ada pada existing site cukup untuk memfasilitasi bangunan puskesmas, karena gardu PLN akan mengaliri listrik ke area penduduk, sekolah, dan puskesmas, di mana merupakan bangunan yang dikelola oleh pemerintah. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Jadi untuk analisa aksesibilitas ke dalam site, jalan sekitar site berupa jalan aspal. Ada dua, yaitu pada bagian timur site merupakan jalan Gurita 4 dan pada bagian selatan site merupakan jalan Piranha. Masing-masing jalan memiliki dimensi. Yang pertama, jalan Piranha memiliki dimensi yaitu 6 meter. Kemudian jalan Gurita memiliki dimensi 8 meter. Kita lihat kondisi sekitar site. Bagian selatan site itu merupakan areal pertokoan. Kemudian untuk dalam sekitar site bagian timur site itu merupakan areal sekolah. Berkaitan dengan kondisi site yang demikian, lebar jalan Gurita dan Piranha dapat dilalui dengan kendaraan roda 4, di mana yang dimaksud di sini adalah mobil pribadi, ambulans, dan damkar, karena lebarnya mencukupi. Jadi kesimpulan dalam slide ini adalah letak jalan sekitar slide sebagai akses utama ke dalam site berpengaruh terhadap asumsi orientasi site, yaitu menghadap ke timur ke arah jalan Gurita 4 dengan orientasi utara-selatan. Asumsi pemilihan ini berkaitan dengan akses menuju ke site. Next. Kemudian untuk analisa pencapaian dan sirkulasi pada site. Jadi pada site itu terdapat di antara site itu terdapat permukiman penduduk, MES TNI AL, permukiman penduduk, dan SMP 6 Denpasar. Untuk lokasi pintu masuknya itu ditandai dengan tanda garis yang berwarna orange, yaitu area site yang berhadapan langsung dengan jalan sekitar. Kemudian untuk lokasi entrance-nya itu ditandai dengan tanda lingkaran yang berwarna biru. Berdasarkan letak jalan terhadap site, ditentukan letak entrance berada di bagian timur site dan selatan site dengan ketentuan bagian timur merupakan pintu masuk, bagian selatan merupakan pintu keluar. Ya, dan kesimpulannya adalah letak jalan terhadap orientasi entrance. Asumsi orientasi entrance site menghadap ke timur atau ke arah jalan Gurita 4 dan ke arah selatan atau jalan Piranha. Asumsi pemilihan ini berkaitan dengan akses menuju ke site. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om.